aja cari singkong buat gaplek. Kalau jadi gaplek digebak jadi tiwul. Makan tiwul gantian nasi. Orang zaman dulu itu mereka sangat holistik ya, sangat bijaksana. Karena mereka banyak berkoneksi dengan alam. Jadi mereka tahu mana makanan yang baik untuk tubuh dan jiwa kita. Orang zaman dulu itu mereka sangat holistik ya, sangat bijaksana. Karena mereka banyak berkoneksi dengan alam. Jadi mereka tahu mana makanan yang baik untuk tubuh dan jiwa kita. Tapi sekarang generasi sekarang sudah banyak yang tidak kurang terkoneksi dengan alam, di mana kita tumbuh, kita belajar, kita tua itu dengan alam, kita sudah banyak terputus hubungan dengan alam. Itu yang membuat pangan sekarang di Indonesia lebih banyak ke industri. Dan sistem kita juga membuat kita berputar dari industri makanan, nanti kemudian pola gaya instan, pola gaya fast food, itu menjadi satu, akhirnya orang sakit membutuhkan industri farmasi. Jadi itu satu koneksi, satu sistem yang itu tarik-menarik antara pangan lokal yang sehat dan pangan industri yang instan tadi. Jadi tinggal tarik-menarik mana yang lebih kuat saja. Di Indonesia seperti itu kondisinya. Ingin menerapkan namanya permaculture. Jadi permaculture itu sistem pertanian organik yang terintegrasi dengan sistem sekelilingnya, termasuk hewan, manusia, dan sekitarnya. Tapi sistem permaculture itu sendiri nggak bisa baku untuk misalnya satu daerah harus sama dengan daerah lain. Tidak bisa karena tergantung kondisi alam sekitarnya. Dan di sini terkoneksi dengan alam itu saling berhubungan, jadi saling memberikan dampak. Kita tidak bisa memberikan sistem baku kalau makanan ini lebih baik di sana, karena misalnya di daerah Merapi lebih bagus dari sini karena mungkin di sana kondisinya banyak mineral dari Merapi, di sini kars, jadi sesuai dengan kondisi masing-masing yang saling berhubungan dengan alam. Di sini kebanyakan petani yang bersandarkan hidupnya pada pertanian, dan di sini struktur tanahnya itu kars, jadi mereka susah air. Kebetulan juga di sini cuacanya kalau musim kering sekali, yang mereka itu susah air dan tergantung dari musim hujan. Sehingga kalau di sini dilihat dari sawah di sini musim kering kebanyakan tanahnya kosong, hanya beberapa yang bisa bertahan jika ada sumur. Pangan lokal di sini itu ya selaras dengan alam,
dia lebih organik. Artinya organik di sini bukan yang bersertifikat ya, tapi organik cara menanam yang masih alami. Karena standar organik juga bermacam-macam. Kalau di luar negeri standar organik harus sertifikat. Tapi organik di Indonesia kebanyakan kita menanam dengan cara alami tanpa bahan kimia, tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia. Tiwul itu sekarang lebih banyak dikonsumsi generasi tua, yang muda-muda hanya sebagian. Yang anak-anak kecil-kecil karena banyak di warung-warung itu makanan jelly, yang teh pengawet, itu mereka lebih tertarik pada itu yang gula tinggi, pewarna. Padahal tiwul itu kalau mau diolah enak juga bisa sih. Singkong itu kalau mau diolah jadi kue enak juga bisa. Kerja cari singkong buat gaplek. Kalau jadi gaplek dibebak jadi tiwul. Makan tiwul gantian nasi. Kalau udah kering namanya gaplek, kalau masih kayak gini namanya telo. Biar yang kecil-kecil di sampai samping gitu. Pak, campur ini. Kalau nggak diinteri nggak jadi glepung. Diintel jadi tiwul. Tiap hari ya kerjaan ya kayak gini, cuman ngopasi singkong jadi gaplek jadi glepung jadi tiwul. Kerjaan simbah ya kayak gini. Buat nasi jagung. Jadi nanti pertama jagungnya dipetik, habis itu nanti diginiin, terus ditaruh di atas pawon namanya kalau tempatnya ini pogo. Nah setelah itu nanti dikupas
gini. Nah, ini kan kalau ditaruh di atas api kayak gini jadi kering. Nah itu temurun kita masih mengonsumsi nasi jagung sendiri. Kalau nasi jagung itu terdiri dari bisa banyak vitamin, mineral, antioksidan, jadi baik buat pencernaan, untuk mencegah sembelit, mengurangi diabetes kayak gitu. Untuk kesehatan mata juga bisa, jadi lebih sehat lah dibanding nasi putih. Ini yang udah direndam semalaman tadi kita kukus. Sebenarnya selera sih, mau pakai dicampur nasi putih atau mungkin nasi jagungnya sendiri aja, itu tergantung selera kita. Cuman kalau dicampur nasi putih kan dia biar agak bervariasi sama agak lembut. Ini kita udah campur pakai nasi putih, hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil akhirnya nasi jagungnya udah matang. Nah ini udah dicampur sama nasi putih, jadi nanti hasilnya lebih lembut, rasanya juga agak manis sih dari nasi putihnya tadi. Kita ingin menambahkan nilai lebih, nilai tambah, sehingga makanan itu menjadi lebih ekonomis, awet, mudah disimpan jangka lama, dan juga bisa bervariasi nilai tambahnya. Misalnya singkong tadi dibuat tiwul, dibuat tepung mokaf, tepung tapioka, kemudian berbagai macam kue, berbagai macam bahan pangan seperti gatot, gaplek, itu dia bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan ada nilai tambah. Ini membuat tepung mokaf baru memfermentasi karena penduduk lokal menggunakan tepung mokaf dan singkongnya dari panen sendiri. Tapi maaf, singkongnya cuma kecil-kecil karena di desa kekurangan air dan ini banyak enzimnya. Kalau di desa itu cuma menggunakan hasil panen sendiri. Ini lagi fermentasi dan bagusnya fermentasi 4 hari baru kita rendam dulu biar mengandung enzimnya, banyak enzimnya dan membuang getahnya.
setelah ditumbuk kita akan menjadikan tepung. Inilah caranya. Ini udah jadi tepungnya seperti ini. Kita habis tumbuk, ini banyak manfaatnya, mengurangi gula, baik untuk diet dan melancarkan pencernaan karena tidak mengandung gluten. Mengkonsumsi tepung mokaf ini karena memudahkan pencernaan, mengurangi penyakit diabetes, kanker, dan bagus untuk diet. Mokaf juga fermentasi. Mungkin ada tepung singkong, ada tepung tapioka, tapi itu belum fermentasi. Bagus juga, cuma lebih bagus kalau sudah terfermentasi, sudah terpecah-pecah menjadi sederhana. Tubuh kita lebih ringan untuk menggilingnya karena sudah berupa molekul yang kecil-kecil, dan usus juga lebih mudah menyerapnya. Jadi kita lagi makan siang bersama hasil buatan penduduk lokal sini. Ini kita tempe kedelai. Ini hasil fermentasi, jadi sudah zat-zatnya sudah terjadi sederhana, sudah terurai, jadi mudah dicerna tubuh. Ini juga tempe tapi manding, jadi bahannya berbeda. Juga sangat bagus manding itu. Ini urap dari bayam. Ini juga tradisional sini dengan campuran kelapa. Kelapa itu juga banyak mineralnya dan juga sangat sehat untuk misalnya kita diare, kemudian kekurangan ion-ion, kelapa itu sangat bagus. Kemudian bayam itu sendiri sangat tinggi zat besinya. Kemudian nasi jagung di sini sangat enak. Jadi nasi jagung sendiri itu kaya serat dibandingkan nasi putih. Jadi sebenarnya ini orang-orang zaman dulu jarang diabetes karena banyak mengkonsumsi nasi jagung. Kemudian ini nasi tiwul, juga nasi tiwul itu kaya serat dan gulanya sedikit. Jadi makanya orang zaman dulu itu jarang ada yang gemuk-gemuk atau yang sakit gula karena dia banyak makan makanan berserat seperti tiwul ini. Kemudian nasi merah, ini sangat super nasi karena ada vitamin B, protein, dan serat. Jadi gulanya 50% lebih sedikit daripada nasi putih. Sebenarnya ini super nasi kalau kita bilang. Dan dia juga organik ditanam di sini. Saya sangat terkesima dengan tempe di sini karena mereka masih sangat tradisional, yang masih pakai daun jati, masih pengolahannya itu pakai tungku yang mereka bilang pawon dengan keramik, gerabah, bambu. Ya itu ada nilai tambah sendiri dari produk tempe itu sendiri dibanding tempe pabrikan, plastikan, atau skala besar. Karena di sini pembuat tempe dia melibatkan hati dan perasaannya untuk membuat mikroorganisme yang di tempe itu untuk tumbuh. Jadi walaupun kita bilang oh cuma jamur, tapi jamur itu tumbuhnya berdasarkan emosi, hati, rasa dari si pembuat.
Dari semua proses fermentasi itu enzim itu berperan untuk sebagai katalisator. Jadi dia zat yang memecah molekul kompleks menjadi sederhana sehingga tubuh kita mudah menyerapnya. Tanpa enzim akan susah tubuh kita menyerap nutrisi karena belum terpecah-pecah. Jadi kadang-kadang kita sakit, kenapa? Karena kurang enzim. Dan kita kadang kurang sadar itu, kita pikir sakit karena kita butuh obat, padahal kita kurang enzim. Gitu. Jadi makanan-makanan fermentasi seperti tempe tadi itu sangat bagus untuk penyembuhan. Kita karena satu kesatuan dengan alam, kita tidak bisa berbicara hanya oh ini pangan, oh ini tanaman, oh ini manusia. Kita harus satu kesatuan semuanya dengan bumi, dengan hewan, dengan alam. Jadi kalau kita mau bicara ketahanan pangan lokal tadi, kita harus memperhatikan sisi lingkungan, bumi, termasuk sampah plastik yang Indonesia adalah sebagai nomor terbesar kedua. Itu juga satu PR Indonesia untuk memecahkan kenapa kita tidak mengurangi konsumsi plastik. Karena itu hubungannya nanti untuk tanah. Tanah susah mencerna plastik, butuh ratusan tahun untuk mencerna plastik. Sehingga kalau tanahnya penuh plastik, otomatis tanamannya susah tumbuh. Dan mungkin kita akan makan sebagai mikroplastik tersebut. Jadi semuanya saling keterhubungan. Kalau kita ingin punya ketahanan lokal, kita harus holistik ke semua arah. Hewan, tanaman, bumi, semuanya harus kita perhatikan saling keterkaitan.